Ya Nabi salam alaika ya. Oke, yuk kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, ini kita ada di yang bersentuhan, apa istilah Ustaz tadi? Ya, bersentuhan atau yang berhubungan langsung dengan Rasulullah. Berbeda dengan yang di bawah tadi. Berbeda. Jadi kalau yang di bawah, yang di sini ini ansur utama tuh beliau yang lebih sering pakai. Gitu. Kalau yang di bawah paling beberapa momen aja. Seperti girba, panah, ya. Itu beberapa momen aja. Langsung. Kalau yang ini yang lebih sering dipakai atau yang lebih sering berhubungan langsung. Oke, ada beberapa nih. Yang pertama apa nih? Ini ada kayu siwak. Ya. Jadi kayu siwak ini walaupun bentuknya sudah nggak utuh, cuma tersisa serpihan, tapi Allah jaga sampai sekarang ini, tetap masih ada. Ya, siwak yang kita biasanya masih bentuk batang. Ya. Yang kita pecahkan kan Ya. depannya aja. Ya itu. Nah ini udah macam nih. Jadi walaupun bentuknya udah seperti itu, dia nggak nggak rapuh ataupun nggak. Ya, biasanya kayu ya. Nah? Ya, tetap masih ada. 1600 tahun lebih. 400 tahun. 1400 tahun. Oke, bergerak yang kedua. Nah ini tanah makom. Jadi tanah makom ini riwayatnya adalah para sahabat menyimpan tanah makom Nabi itu untuk mengingat Nabi. Sebagai media tabaruk atau sebagai media pengingat bahwa Nabi Muhammad juga manusia. Tapi bukan manusia seperti biasa. Iya, basyarun walaisa kal basyar. Manusia tapi nggak seperti manusia yang biasa. Saya bayangkannya kan takutnya nanti jadi sirik kan seolah. Enggak. Oh, tapi itu pengingat. Pengingat. Kita Rasulullah aja. Ya. Rasulullah saja bisa wafat. Gitu. Rasulullah juga manusia, tapi bukan manusia biasa. Jadi kita menyimpan segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasul nih, seperti tanah makom atau siwa atau lain sebagainya itu, insya Allah itu nggak syirik, karena kita nggak menyembah, kita memuliakan. Toh kita berdoa juga tetap Allahumma, yang artinya kan ya Allah. Artinya kita meminta kepada Allah, bukan benda tersebut. Gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga. Nah ini adalah yang bagian paling istimewa, yaitu yang tumbuh langsung di atas tubuh Nabi, rambut. Di sini ada 3 helai rambut. Hitam ya warnanya? Iya. Jadi menurut riwayat rambut Nabi ini panjangnya sebahu, lurus bergelombang. Jadi nggak lurus, nggak keriting, dia ikal. Riwayatnya seperti itu. Nah, kisah-kisah yang mengenai rambutnya yang paling terkenal yaitu ada Panglima Perang Khalid bin Walid. Beliau selalu menyimpan rambut Nabi di imamah atau di sorbannya. Nah, ketika peperangannya itu sedang terjadi, sorbannya ini hilang. Nah, si Khalid bin Walid ini sibuk mencari sorban, sedangkan kondisi dalam peperangan. Sahabat pada bertanya, bahasa kitanya nih, ya Sayyidina Khalid, kenapa engkau malah sibuk nyari sorban? Ini keadaan lagi berperang. Nah, Khalid bin Walid menjawab, kalau bahasa kita, ente nggak tahu di dalam sorban itu terdapat rambut Nabi. Jadi ya rambut Nabi ini ana nggak ridho kalau rambut Nabi diinjak-injak oleh kaum kafir. Jadi banyak mengenai kisah-kisah rambut ini, dan jumlahnya ini tersebar di mana-mana. Jadi nggak cuma di Turki, nggak cuma di Mekah, gitu. Karena yang memiliki rambut Nabi ini juga banyak. Saya ambil contoh, ketika Nabi SAW potong rambut itu, otomatis kan jadi rebutan para sahabat. Jadi rebutan para sahabat. Jadi bentuk mahabbah, bentuk kecintaan. Nah, ketika si sahabat yang memiliki rambut tersebut mencar dakwah ke berbagai macam penjuru, yang pada saat itu ada yang ke Syam, ke Romawi, ke Persia. Nah, ketika wafat otomatis diwariskan ke ahli waris. Diwariskan lagi ke ahli waris. Terus sampai ke generasi kita. Jadi jumlahnya ini banyak, tersebar di mana-mana. Nggak cuma di Turki Tapkafi atau nggak cuma di Mekah. Seperti itu. Nah, ini adalah imamah atau sorban yang paling sakral, ya.
Jadi imamah ini usianya sudah 1400 tahun. Warnanya udah agak pudar, Warna aslinya apa? hijau. Hijau memang. Hijau. Jadi warna favorit beliau itu warna hijau. Nah, imamah yang warna hijau ini biasa Nabi pakai untuk aktivitas sehari-hari. Ada juga yang berwarna putih, itu Nabi pakai biasanya untuk ibadah. Terus kemudian yang warna hitam biasa Nabi pakai dalam keadaan berperang. Jadi masing-masing warna ini punya makna, situasi, dan kondisi yang beda. Nah, kebetulan yang di hadapan kita nih ada imamah atau sorban yang berwarna hijau. Jadi warnanya udah agak pudar karena emang termakan usia. Tapi aromanya tetap masih terjaga, tetap masih kita rasakan sampai sekarang. 1400 tahun lepas dari jasad Nabi, ini aroma keringat Nabi yang menempel pada kain tersebut itu tetap masih ada. Di sini tersedia lubang udara nih yang bisa kita hirup langsung. Wallahi ini dari dulu sampai sekarang nggak kita apa-apain dan nggak dikasih apa-apaan. Aromanya murni khas dari sana. Silakan. Jadi sebelum mencium, baca sholawat, baca salam, lalu hirup. Dihirup. Kerasa aromanya? Gak apa-apa, hirup lagi aja, gak usah buru-buru. Hirup aroma yang telan aromanya Pak, dan mengalir ke dalam tubuh kita. Ini yang paling sakral. Bahkan orang yang kalau nggak kuat pun banyak yang pingsan. Mungkin ya karena saking rindunya, karena mahabbahnya jamaah tersebut kepada Nabi. Kalau kita haji atau umrah pun ke makam udah tidak bisa merapat. Nggak bisa, karena dijaga askar. Jaganya, Iya. berhenti sebentar pun tidak. Nggak bisa. Fadol, cium lagi aja. Lagi Pak, silakan. Nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Sampaikan salam kepada Rasulullah. Aroma yang telan aromanya. Aroma ini mengalir dalam tubuh kita. Oke, lanjut. Ini adalah janggut sama bagian bagian yang tumbuh di tubuh Nabi. Dan ini pun sampai detik ini tetap tumbuh. Jadi dulu nih kelihatan yang bagian kecil. Nah, itu dulu nggak ada. Tapi sekarang dia tumbuh. Itu ditempel di apa ya? Itu cuma tatakannya aja. Gitu. Nah, ini dulu tuh yang bagian kecilnya itu dulu nggak ada. Padahal cuma satu. Nggak, dua. Oh, dua. Cuma Nah, yang bagian kecilnya dulu nggak ada. Kelihatan nggak? oh iya, itu kecil itu ya. Ya, Itu awalnya tidak ada. nggak ada. Tapi sekarang dia tumbuh. Ya itulah istimewanya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi ini kan itu udah pasti mulia, terjaga dan dijaga sama Allah. Gitu. Tadi sempat saya dengar waktu pembukaan kan dikatakan ini kalau di X-ray atau di apapun tidak macam kita misalnya Iya, apa istilahnya itu DNA atau Ah, apa, nampak cuma nur kan. nur cahaya. Jadi aman kalau ada orang jahat yang mau Iya. kemajuan teknologi kan. Ada Di cloning betul Bu. ada riwayat lain juga apa namanya rambut Nabi ini dia nggak berbayang. Itu di riwayat yang lain. Tapi ya wallahu alam itu ikhtilaf. Nah, jadi beberapa barang yang ada di sekitar sini, ini penjelasannya, ini adalah sertifikasi dari tim arkeolog.
yang menandakan bahwa barang-barang yang ada di sini tuh sudah diteliti, sudah diuji di laboratorium, yang insya Allah keasliannya itu sudah ada yang bertanggung jawab, insya Allah asli berdasarkan penelitian. Jadi kita kalau misalnya beli beli minuman ataupun beli makanan itu kan nggak perlu kita datang ke pabrik untuk mengecek bahan makanannya seperti apa, cara pengolahannya seperti apa. Cukup kita ngelihat label MUI dan legalitas Departemen Kesehatan, itu udah cukup gitu. Karena ya mereka udah di bidangnya, dan ini pun sudah ada di bidangnya, pakar arkeolog. Insya Allah keasliannya itu ada gitu berdasarkan penelitian. Nah kalau ini adalah darah bekam. Jadi ketika Nabi berbekam itu darahnya disimpan sama sahabat sebagai media tabaruk atau kenang-kenangan. Ini dari dulu sampai sekarang pun warnanya tetap seperti ini, merah cerah. Dan ini kalau kita buka tabungnya ini, dia nggak bau darah anyir gitu, nggak, tapi harum. Jadi salah satu kisah mengenai darah ini adalah sahabat Nabi yang Malik ibn Sinan, yang dia minum darah Nabi. Darah ini adalah darah ketika Nabi berbekam, itu disimpan sama sahabat sebagai media tabaruk atau ngalap berkah bahasa kitanya. Gitu. Dari dulu sampai sekarang ya warnanya seperti ini, nggak kita kasih apa-apaan dan nggak diapa-apain. Tidak membeku, tidak berubah warna. Membeku, cuman nggak nggak pudar. Itu dia udah menggumpal tuh, jadi nggak cair. Baunya harum ya? Iya harum. Nah ini adalah ekstrak keringat, yang mana ekstrak keringat ini didapat dari alas tidur Nabi yang terbuat dari pelepah kurma, tikernya. Nah itu yang serpian kecil warna coklat bisa dilihat, Oh iya, ada di bawah itu. itu tikernya Nabi, Oh, saya tadi bingung itu. itu tikernya. Nah jadi cairan ini nih dia cairan pengawet untuk mengawetkan si tiker. Ya, jadi Nabi itu ketika tidur di atas tikar tuh berkeringat. Lalu itu langsung digunting sama istri Nabi itu Ummu Salamah kalau nggak salah, sebagai media kenang-kenangan tabaruk. Riwayat lain itu untuk bibit parfum, karena keringat Nabi ini aromanya harum. Diriwayatkan di hadis itu seperti kasturi atau misik. Ketika Nabi melintas di satu daerah atau kaum, Nabi udah pergi jauh, itu aromanya tetap tertinggal, bahkan sampai 3 hari. Jadi sahabat tuh bisa tahu Nabi habis lewat dari sini, saking harumnya. Sama nih, kalaupun tabungnya dibuka nih, aromanya seperti imamah itu. Jadi ini cairan pengawet ini dia kan nggak ada aroma atau hambar lah. Nah ketika dimasukin tikar itu aromanya keluar, jadi menyampur, jadi udah kayak parfum. Padahal ini bukan cairan parfum, cairan pengawet untuk mengawetkan si tikar tersebut. Ya. Oke. Yang di bawah-bawahnya sudah? Udah di bawah juga sudah. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang mengusahakan ini bisa sampai ke Pontianak khususnya. Amin, amin. Lalu dimudahkan Amin. rezekinya, disehatkan badannya, karena ini sangat penting Ya. untuk generasi kita. Ya. Kebetulan suasana saat ini memang gira kita sedang naik-naiknya. Jadi momen ini juga sangat tepat saya rasa. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau kekeliruan yang kami buat karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi